Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang berada di halaman kantor radio RRI 2 Pro 2 Purwakarta. Saya sedang bersama Mas Ardian, nanti beliau yang akan jadi narasumbernya. Kita juga ditemani sama teman-teman dari UMBSM. Ayo sini, ini teman-teman dari UMBSM yang nanti akan menemani Mas Ardian. Oke, teman-teman, kita ikuti acaranya nanti ya. 105.5 FM Pro 2 Suara Kreativitas. Saat ini kamu dengerin segmen di Pro 2 populer malam hari ini, Suara Kreatif, yaitu Ruang Kreativitas. Kita sudah kedatangan narasumber kita dan kita akan ngobrol langsung di studio. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu kamu Suara Kreatif bahwasanya malam hari ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan juga menjaga jarak. Ada Mas Ardian Bagus, pengusaha kuliner yang juga mempunyai branding dan Bagustik dan Muramen, dan kita belajar ataupun berbicara ataupun membahas bisnis kuliner itu menyenangkan. Kita sapa dulu, selamat malam Mas Ardian. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Sehat Mas Ardian ya? Harus selalu sehat ya. Harus sehat. Gizinya bagus ya? Iya, harus, betul. Karena makan kuliner sih. Nah, tapi apa sih Mas yang bisa dikulik nih? Oke. Mungkin awalnya kenapa kuliner gitu, bisnis kuliner. Kenapa kuliner? Nah, dan kenapa menyenangkan? Oke, singkat ceritanya memang karena kenapa harus kuliner? Sebenarnya menemukan jalan kuliner itu setelah kuliah. Setelah kuliah saya melihat ada satu potensi yang membuat saya harus bisa mengambil potensi itu dan cepat menghasilkan uang. Oke. Dan salah satunya waktu untuk kuliner, saya singkat ceritanya 6 tahun sebagai seorang juru masak. Dan akhirnya bosan ikut orang dan bekerja di belakang layar, akhirnya mendirikan perusahaan Den Bagustik ini dan Muramen. Muramen baru setahun tapi Den Bagus sudah 5 tahunan. Oke. Ya, jadi itu awalnya kenapa saya pilih kuliner, karena bagi saya itu adalah salah satu hal yang bikin saya bisa cepat cari uang waktu itu, karena zaman saya masih susah banget. Dan saya rasa juga Jangan-jangan belum putih sekarang ini ya, sebelum sekarang belum ya. iya kan nggak tahu ya kalau Oh, glowing iya. ya. Iya, jadi Tapi memang kita suara kasih sih. Walaupun ini adalah kawannya Chef Juna sih. gitu ya. Atau Chef Arnold ya. Iya, nanti kalau penasaran bisa mampir ide bisa. aja ya. Boleh. Oke, terus kalau pertanyaan berikutnya, Tahun kenapa? berapa itu Mas? Tahun Apanya? berapa waktu susah-susah itu tadi? Susah-susahnya berarti saya umur di 25. 25. 25 itu titik balik di mana banyak hal yang bikin saya harus dari nol lagi. Oh. Dan itu yang bikin saya benar-benar semangat untuk ngejar yang namanya memang waktu itu karir ya. Ternyata karir nggak terlalu dikejar, terlalu bisa menghasilkan, ya akhirnya salah satu yang bikin kita cepat untuk naik atau bisa katakan lonjakannya cukup besar ya berbisnis. Berbisnis ya. Apapun ya, saya tidak merujuk dulu ke kuliner, tapi karena dari juru masak ya masuk ke montir kan nggak Iya mungkin sih, ya nggak kita mungkin kali ya. ya kan nggak mungkin, akhirnya ya saya kok pilih untuk bikin satu produk sendiri dan saya branding dengan nama Den Bagustik. Waktu itu kan ikut orang, terus jadi juru masak. Yes. Nah itu untuk sambilan kuliah kan ya. Iya betul banget, waktu kuliah saya sudah mulai kerja sebenarnya. Oh, kenapa waktu itu passionnya langsung masak? Nggak ke montir mobil ganti rantai kampret gitu mungkin ya? Sebenarnya waktu itu kuliahnya sudah menjurus perhotelan secara general. Cuma kan oke. perhotelan banyak sekali bidang, kalau Hmm. front office juga bisa dan sebagainya. Cuma waktu itu memang saya tidak sepercaya diri sekarang. Oke. Sangat jauh dari hal apapun. Akhirnya saya memilih yang aman, di belakang layar aja. Oke. Yang saya rasa orang akan bisa dipuaskan dan disenangkan hatinya dengan makanan. Makanan. Itu mungkin akhirnya menemukan passion di situ sih. Oke. Itu ikut orang terus akhirnya bisa sekarang menjadi seorang katakan owner ya Mas ya? Iya. Nah, owner juga luar biasa, ini perjalanan yang sulit. Nah, menilik bisnis kuliner waktu itu, waktu Mas Ardian kuliah, emang bagus pasarannya Mas? Saya mungkin menjawabnya gini aja. Membandingkan dulu sama sekarang itu udah beda banget Mas. Oke. Kalau dulu kita bisa masak, yang kita bisa lakukan hanya dua. Ikut orang sebagai juru masak atau ikut perusahaan, atau yang kedua kita buka sendiri warung atau restoran dan sebagainya. Tapi di zaman sekarang sebenarnya untuk rekan-rekan kaum muda terutama, kita tuh sedang dibukakan situasi atau sesuatu yang lebih besar. Oke. Contoh gini, kalau kita bisa masak atau kita bisa bikin roti, kita tidak cuma bisa jual produknya, kita tidak cuma bisa kerja ikut orang, kita Oke. bisa jadi influencer, Oh, kita bisa jadi juga ambasador di bidang itu, kita juga bisa jual resep, bikin YouTube, bikin konten tentang masak, dan semua itu bisa jadi duit. Oke. Sekarang potensinya gila banget Mas. Bener ya, gokil Asik ya. banget. Iya. Dulu kita kalau buka warung yang beli pertama sampai
sebulan 3 bulan siapa ya dari teman. Iya sih, Istilahnya getok keluar kan gitu Betul, ya. betul. Kalau sekarang memviralkan, membuat cepat untuk berkembang sangat mudah karena adanya media Media sosial. sosial. Dan menurut saya inilah yang saya katakan mungkin menyangkut juga kenapa menyenangkan, karena potensinya untuk kita bisa cepat berkembang dalam bisnis kuliner lebih besar Oke. dengan bantuan media sosial dan yang lain-lain. Dan Mas Ardian merasakan sendiri hal itu ya. Betul sekali. Oke. Mulai dari kecil-kecilan waktu itu apa sih Mas usaha bisnis Mas Ardian? Masih ingat nggak? Masih ingat? Awal tuh. Masih ingat? Ya, saya yang benar paling jadi itu kan di Bagus Stick ini ya. Tapi awal singkatnya itu saya cuma nyewa satu perkarangan rumah, bener-bener cuma pekarangan ya. Istilahnya cuma ya taman kecil itu yang cuma 3-4 meja. Dan Oke. akhirnya ada satu momen di mana saya menemukan momen saya bisa menghadirkan produk yang beda dari yang lain. Itu poinnya yang mungkin bisa dipelajari untuk teman-teman yang baru mulai bisnis kuliner. Oke. Ketika mau memunculkan kuliner apapun produknya, mulailah dengan ciri khas yang kuat. Jadi Karakter ya. iya, karena enak itu kan relatif ya Mas. Benar. Enak saya sama enaknya Mas kan beda. Iya. Tapi kalau ciri khas itu bisa dilihat, dirasakan. Oh, ciri khasnya ada, dan waktu itu yang bikin momen saya bisa naik cukup cepat, saya mengeluarkan satu produk yaitu steak dengan saus pedas cabai pertama di Solo. Nggak ada tuh ya saya. Ya, saya bisa klaim itu karena di 2017 saya sudah keliling seluruh Solo. Saya ngomong pertama di Solo ya, Iya. di Solo belum ada Belum karena ada. kalau Oh, steak oke. ala-ala yang kita ngomong ditepung dan digoreng, saya tanpa menyebut merek ya, itu kan rata-rata brown sauce ya, Iya atau sih, black pepper. Oke. Nggak ada yang ditabrak atau fusion dengan selera masyarakat yang pedas, tapi pedas Indonesia, bukan pedas yang western. Akhirnya saya menemukan satu resep yang saya bikin sendiri, saya created steak dengan saus pedas cabai pertama, dan bukan pedas yang cuma saus sambal itu, Oke, tapi oke. benar ada rempah. Dan itulah yang menjadi ciri khas hingga saat ini. Dan Bagus dikenal dengan steak dengan saus pedas, dan itu memang jadi bestseller nih seperti itu. Gokil. Nah ini adalah bisa memunculkan kreasi yang akhirnya menjadi karakter utama dalam passion Mas Ardian. Nah ini kalau misal kreatif lainnya nih mau memulai usaha ini untuk memunculkan kreasi itu gimana sih Mas? Perlukah selalu jam terbang yang tinggi atau gimana gitu? Paling gampang jawabannya adalah ketika kita mau menciptakan sesuatu atau produk, sebenarnya kan menciptakan yang original itu memang susah ya. Oke. Setidaknya teman-teman bisa ATM, istilah yang paling sering amati, tiru, modifikasi. Asalkan nggak telan ya ATM-nya. Itu ATM yang beda ya. Oh, beda. Ini benar-benar yang kita kalau seandainya Mas Oke, mau oke. menciptakan mie ayam gitu ya, Benar. Ada. yang paling gampang adalah kita amati dulu mie ayam yang paling kita suka makanya di mana. Oke. Lalu- Observasi ya. Yes, betul sekali. Setelah itu kita tiru. Lah, setelah tiru jangan berhenti ditiru doang dong. Apa bedanya kalau kita cuma meniru? Apalagi kita meniru seorang atau perusahaan yang sudah besar. Wah, itu menurut saya akan jadi malah salah ya. Iya, Tapi kalau bisa kita betul. setelah itu bisa modifikasi. Contoh mie ayamnya Mas punya topping yang berbeda, punya rasa yang berbeda. Mungkin dulu ada juga mie pelangi yang Oh iya. dan Berwarna mungkin sekarang tuh. terus sekali saya juga punya rekan di sini Pak Vitoyo yang juga menciptakan mie ayam rendang. Oke. Itu kan sesuatu yang Gokil, pasti ya. awalnya mie ayam tuh udah ada kan, tapi ada rendang. Ada kuah rendangnya. Ya, sama seperti ketika saya menciptakan ya jangan sama. Saya sudah dari plate-nya ada beda Mas. Adonannya Sausnya. tepung udah beda, sausnya udah beda, dan itu penting. Jadi kalau ditanya gimana caranya menciptakan sesuatu yang punya ciri khas, amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasi itu bisa banyak macamnya, mungkin dari paling gampang ya pengemasannya, Oke. itu juga bisa, atau rasanya, Rasa. atau mungkin juga bisa banyak hal yang bisa kita kemas sehingga orang bisa tahu, oh ini ciri khas dari brand ini. Itu sangat penting dan itu benar-benar istilahnya paling mudah untuk kita membranding. Oke. Kalau saya punya sesuatu, membranding itu kan dari produknya itu lebih Banyak. banyak. Itu. Oke, itu dari rasa ya. Tapi kalau sekarang kalau main diskon, main harga itu udah gimana sih maksudnya? Masih Worth bisa it nggak gitu? worth it nggak tuh? Sebenarnya tuh sah-sah saja ya ketika Sah-sah kita ya. punya satu rumusan untuk berbisnis itu sah-sah aja, mau diskon 80%, 50%. Iya benar. Monggo gitu ya. Benar-benar. Tapi bagi saya sebenarnya ini saran aja untuk rekan-rekan yang mau mulai bisnis kuliner. Bisnis kuliner itu kan sesuatu yang sebenarnya untungnya nggak banyak nih. Dan kita ada risiko juga perusahaan dan sebagainya. Menurut saya jangan terlalu fokus dengan diskon, jangan terlalu fokus dengan beli satu gratis satu, karena akan malah membentuk pasar yang menantikan produk kita kalau ada diskon, kalau ada promo. Oke. Harusnya di 1-6 bulan pertama malah kita kuatin dulu di produk utamanya. Produk utama. Ya, sehingga orang beli karena produk utamanya. Baik. Dan banyak brand-brand besar di Solo yang bahkan sudah jadi apa ya, bisa jadi oleh-oleh khas Solo yang mana ada diskon, nggak ada. Iya sih. Karena yang dibeli memang itunya. Oke.
Oke, baik. Itu Tadi ya. menarik nih, untungnya nggak banyak, Iya. tapi apa tadi? Untungnya nggak banyak, Untungnya nggak banyak, tapi resikonya ada. resikonya juga ada. Tapi setelah break dulu ya. Oke. Gitu. Tapi menarik nih. Oke. Oke, saya di ruang kreativitas masih bersama Mas Ardian. Bagus ya buat kamu tetap dengerin terus di 105.5 FM dan kita ke satu lagu dulu. Ada Putih Haba dengan Butterfly. Stay tuned and enjoy tonight.